Shalom jemaat JKI Smart People yang saya kasihi, yang diberkati Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang belum mengenal saya. Nama saya adalah Benjamin. Saya adalah sahabat baik dari Pastor Rempi. Pada saat ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk men-sharingkan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Dan perlu mungkin juga saya tidak tinggal di Indonesia, saya ada di Amerika saat ini, dan saya sudah mengenal cukup lama dengan Pastor Abraham Rempi, dan dia adalah salah satu guru rohani saya. Baik saudara, untuk saya tidak perpanjangkan lagi waktunya, mengingat waktu, sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bertemu sekalipun tidak secara langsung, tapi melalui satu teknologi yang benar-benar luar biasa yang Kau ciptakan Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau yang mempersatukan hati kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, dan Engkau yang memakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran penyambung lidah-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap apapun yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini benar-benar perkataan-Mu, dan merupakan seungkapan isi hati-Mu Tuhan yang ingin Kau singkapkan bagi jemaat-Mu yang hadir pada sore malam hari ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami masing-masing agar setiap kami boleh menerima dan boleh mengerti. Roh Kudus yang sendiri membuat kami semua mengerti akan maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami lewat firman-Mu pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pastor Abraham Rempi, berkati setiap pengurus di gereja JKI Smart People, biar semuanya boleh bersatu hati Tuhan, melayani Engkau dengan sukacita, dengan talenta yang diberikan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Saudara, kalau seandainya saya menyampaikan firman secara langsung di gereja, biasanya saya mengajarkan tanya jawab, saudara ya. Tapi bukan berarti kalau saya bertanya jawab ini saya lebih pintar, atau saya lebih mengerti firman Tuhan, atau saya lebih tahu firman Tuhan. Kenapa saya selalu mengadakan dialog dengan jemaat? Karena pertama, Roh Kudus mengajar saya, mungkin karena saya ini kurang apa ya, mungkin kurang perhatian tentang firman Tuhan, tapi Roh Kudus mengajar saya ketika Roh Kudus mengingatkan satu firman, bersama dengan itu juga muncul sebuah pertanyaan, saudara. Nah, tetapi karena ini berangkat secara online, kita nggak bisa tanya jawab, saudara ya. Nah, seperti halnya pada firman yang akan saya sampaikan sore malam hari ini. Judul firmannya antara Kristus dan Daud. Suatu kali ketika saya sedang berkendara pagi-pagi menuju tempat kerja, tiba-tiba dalam hati saya ada suara, kenapa kok Kristus mengambil garis keturunan dari Daud? Ya, dimana kita sering membaca dalam Alkitab, ya, disebutkan di situ bahwa Yesus anak Daud. Nah, kita tahu persis sebenarnya bahwa Yesus itu bukan anak Daud, betul. Yesus itu ayahnya itu adalah Yusuf dan ibunya adalah Maria. Tetapi kalau kita melihat sejarah Israel, ya, ancestor atau nenek moyang kita itu sering dipakai sebagai garis keturunan, ya saudara, disebutkan sebagai garis keturunan. Cuman yang menarik adalah gini, ada apa sebenarnya antara Yesus dan Daud, saudara? Ya, kalau kita tahu Daud bukanlah orang baik. Kalau kita sering kali melihat, kalau kita seandainya secara manusia, saudara ya, kalau kita seandainya ada di antara leluhur kita yang kurang baik, misalnya dia punya track record kriminal, mungkin kita ada rasa malu ya mengaku kita bahwa sebagai keturunan dari orang seperti ini. Tetapi kita tahu Daud itu bukan orang baik. Hal yang paling buruk yang dilakukan Daud adalah pada saat dia mengambil istri Uria, Batseba. Dia bunuh Uria, dan dia boleh dibilang dia pengecut, saudara. Dia tidak membunuh dengan tangan sendiri, tapi dia pakai tangan orang lain, di mana Uria ditaruh di medan pertempuran yang paling depan, sehingga akhirnya dia mati. Ya, nah itu merupakan hal yang paling keji, ya saudara. Kalau kita lihat sikap atau perilaku Daud seperti itu. Tapi yang menarik sini ternyata ada satu hal yang bisa kita pelajari. Ya.
Karena apa? Di balik semua cerita Alkitab itu pasti tersimpan sebuah pesan yang penting bagi kita. Daud itu kalau kita lihat, saudara, dari sejak kecilnya dia menjadi anak yang tidak dipandang oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya, ya, terutama oleh ayahnya. Saudara, kalau kita diperlakukan sebagai orang yang dibedakan di antara di dalam satu keluarga, itu sangat nggak enak, saudara. Ya, itu sangat berarti kita ini dikucilkan, saudara, dari keluarga besar kita. Itu merupakan satu hal yang sangat tidak enak, saudara, ya. Nah, kalau kita lihat Daud itu dari sejak masa kecilnya dia tidak dipandang sebelah mata oleh ayahnya. Bahkan dibilang tidak dianggap sebagai anak. Entah mungkin fisiknya yang tidak jantan, dia lebih arah kemayu, karena firman Tuhan berkata demikian. Karena Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa wajah ya Daud itu kemerah-merahan, elok, saudara, cantik ya kalau bahasa Indonesia ini mungkin. Saudara, untuk jelasnya mari kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai dengan 12. Maaf, saudara. Kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai dengan 12. Ya. Di sini dikatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perhatikan kata ini, saudara, ya. Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 9, kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ya, ayat 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, kita kembali kepada ayat firman tadi, saudara, ya, kepada firman Tuhan pada sore malam hari ini. Dari sejak kecil, saudara, kalau kita melihat perilaku orang tua dari ayah daripada Daud, saudara, layak nggak seandainya kalau Daud itu menyimpan kepahitan? Layak nggak kalau seandainya Daud itu menyimpan sakit hati, kecewa, marah, dan sebagainya terhadap orang tuanya dan keluarganya? Sangat layak, bukan, saudara, ya? Saya salah satu orang yang mengalami perlakuan seperti ini, saudara, bahwa saya anak bungsu dari 4 bersaudara, dan saya ini orang yang anak yang termasuk tidak dianggap, gitu ya, boleh dibilang gitu. Sekalipun mungkin mereka orang tua saya, kakak saya itu tidak sadar, saudara, ya, bahwa perilaku mereka itu seperti itu. Tetapi yang saya rasakan benar-benar saya merasa sakit hati, saya merasa sebagai orang yang istilahnya tidak diharapkan kehadirannya, ya, karena memang jarak saya dengan kakak saya itu jauh, saudara. Dengan kakak kedua saya itu 12 tahun, tapi dengan kakak perempuan saya itu cuma 3 tahun, saudara, ya. Tapi bedanya gini, karena dia anak perempuan, otomatis dia lebih mendapat perlakuan istimewa dari orang tua dan kakak-kakak saya. Nah, ya, dari kita lihat dari sejak kecil sudah sepantasnya Daud itu menyimpan sakit hati, pahit hati, kecewa, dan marah pada saudara-saudaranya. Tapi kita lihat juga, saudara, Daud tidak menyimpan itu semuanya dalam hatinya. Dia merasa dengan sangat, dia selalu menerima keadaan hidupnya, kenyataan yang dihadapinya itu dengan sukacita dan gembira. Bahkan dia bangga, saudara. Kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36, saudara. Kitab 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 36, saudara. Ini kisah tentang ketika Daud diutus oleh orang tuanya melihat kakak-kakaknya, saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya,
Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemoohkan barisan Allah yang daripada Allah yang hidup. Nah, kita lihat saudara, dia begitu bangga saudara dengan profesinya sebagai gembala kambing domba saudara. Dan kita lihat juga bahwa Alkitab mencatat domba yang dimiliki oleh Isai itu tidak banyak, hanya 2 atau 3 ekor saudara ya. Berarti itu sangat-sangat kecil saudara. Ya. Tapi kita lihat sekali lagi saudara, Daud mengalami perlakuan tidak adil dari ayahnya, ya terbukti dari jumlah anak Isai ada 8, ya. Daud itu yang ke-8. Kalau kita lihat saudara, Daud ini yang paling muda, dikatakan parasnya itu elok, berarti itu mungkin masih kanak-kanak atau remaja saudara ya. Dari anak Daud itu 8, kita lihat 3 orang ini dipakai, dia bekerja pada Saul sebagai tentara. Ya. Sisanya ada berapa saudara? Masih ada 4 lagi bukan? Kemana yang 4? Kenapa justru Daud yang diutus untuk menuju ke medan pertempuran? Ya. Kenapa Daud yang diutus untuk mengunjungi kakak-kakaknya, saudara? Bukankah itu sangat riskan? Seorang anak kecil, anak-anak remaja, anak imut-imut boleh dibilang, saudara ya. Ketika dia masuk ke medan pertempuran, zaman dulu itu kan pertempuran tidak memakai peluru yang bisa diarahkan dengan akurat. Mereka semua pada pakai panah, pakai pedang, ya, pakai tombak. Nah, ketika panah itu dilepaskan dari busurnya atau tombak dilemparkan, saudara, tombak itu nggak punya mata, saudara. Dan tombak itu dan arah panah itu tidak bisa seperti peluru kendali sekarang bisa dikendalikan dari bawah, saudara. Ya, menuju sasarannya. Dia akan terbang melesat kemana saja. Dia nggak lihat siapa yang akan tertusuk nantinya. Gitu. Nah, ini kan sangat riskan bagi Daud, saudara. Ya. Daud yang masih imut-imut diutus oleh ayahnya untuk melihat kakaknya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika dia sampai di medan pertempuran, dia melihat begitu kacaunya dan rakyat tentara begitu ketakutan dengan seorang yang raksasa yang namanya Goliat, saudara. Ya. Daud datang bertanya kepada seorang di sana apa yang sedang terjadi di sini, gitu kan ya. Nah, singkat cerita, akhirnya dia bertemu dengan kakaknya. Apakah sikap kakaknya terhadap Daud, saudara? Alih-alih dia berterima kasih, dikunjungi oleh adiknya, diantarkan bahan-bahan makanan ya untuk keperluan mereka, bahan-bahan keperluan mereka. Bahkan kakaknya menghina dia, saudara. Menganggap bahwa dia ini sok jago, menganggap dia sebagai sok berani, istilahnya gitu. Dia bukan berterima kasih. Dari sini pun kita bisa melihat bagaimana sebenarnya keadaan Daud pada saat itu. Tetapi tanpa kita sadari, saudara, apapun ketika Daud itu menghadapi singa, menghadapi beruang, ketika dia mengembalakan domba, ketika dia direndahkan oleh orang tuanya, bahkan oleh saudara-saudaranya, ketika dia dipandang sebelah mata oleh saudara-saudaranya, dan ya kita bisa lihat termasuk juga Raja Saul, saudara. Ketika Saul mengenakan pakaian perangnya, Daud tidak bisa jalan, saudara, karena berat, dan juga Daud itu tubuhnya itu benar-benar kecil, saudara ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah kita tahu kejadian ini, setelah kita baca kisah selanjutnya tentang Daud, saudara, sampai akhir, kita melihat, saudara, apa yang dialami Daud, ya, dari sejak kecil sampai akhirnya dia bisa menjadi orang nomor 1 di Israel, saudara. Itu merupakan perjalanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, di mana dia ditempa sedemikian rupa oleh Tuhan, di mana dia diproses sedemikian rupa oleh Tuhan, saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Kita semua tahu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, nah, kita banyak orang Kristen yang tahu firman ini, tapi ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi pencobaan, saudara, tidak sedikit yang akhirnya lupa akan ayat ini. Ya. Tidak sedikit orang yang akhirnya marah sama Tuhan, saudara. Kenapa hal ini terjadi pada saya? Bertanya demikian, betul? Tapi apa yang terjadi pada Daud ini merupakan satu pelajaran bagi kita, saudara. Ketika saudara dan saya sedang menghadapi masalah,
Ketika saudara dan saya saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat, percaya Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kemudian hari. Bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi, untuk mengalami satu terobosan yang besar di kemudian hari, saudara. Ya, kita lanjut sekarang, saudara. Goliat itu seorang raksasa, saudara ya. Tingginya 2 meter lebih, saudara. Masakan disamakan oleh Daud sebagai singa dan beruang. Ya. Nah, karena apa? Singa dan beruang itu nggak punya otak tapi tidak bisa berpikir secara manusia. Goliat itu sebagai manusia dia bisa berpikir, saudara ya. Dia bisa sebagai tentara yang berpengalaman, dia pasti bisa punya strategi perang yang luar biasa. Ya. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan kisah Daud ya, dia lebih dianggap sebagai pelayan, saudara. Dianggap sebagai pesuruh atau bahkan secara kasarnya mungkin sebagai budak, saudara. Dia disuruh-suruh, ya, disuruh mengembalakan domba, kambing domba, disuruh mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya medan perang. Pokoknya dia menjadi pesuruh, saudara. Tidak dianggap sebagai anak, saudara. Biasanya, maaf saudara ya, biasanya anak yang paling kecil itu, ya, seringkali kan orang kenalnya bahwa oh anak kecil enak ya, anak paling kecil dimanja, ya. Tapi tidak demikian dengan Daud, saudara. Ya. Daud diperlakukan tidak adil, tapi dia menerima semua, dia menjalani semuanya dengan sukacita. Dia tidak berontak, dia tidak pernah sekalipun bertanya, Tuhan, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa orang tua saya begitu membenci saya, misalnya? Kenapa kakak-kakak saya semuanya memperlakukan saya secara tidak adil? Daud tidak pernah bertanya demikian, tapi dia menjalaninya semua dengan sukacita. Ya. Kalau kita baca kitab Samuel 1 sampai 17, kita nggak perlu buka, ya, ayat 28. Sekali kita lihat Daud sama sekali tidak merasa sakit hati ketika dia direndahkan oleh kakaknya, saudara. Dia dipandang sebagai orang yang istilahnya apa ya? Sok tahu, sok berani atau macam-macam lah gitu ya. Intinya bahwa dia benar-benar direndahkan, saudara. Tapi yang hebat, saudara, ketika dia melihat sosok Goliat yang raksasa, saudara. Saudara bisa bayangkan, Eliab, Syama, Abinadab, itu semua Alkitab mencatat, tubuhnya itu tinggi, besar, tegap, saudara. Daud itu kecil, saudara. Kalau saudara, Daud melihat Goliat, betapa kebayang nggak kecilnya seperti apa Daud, saudara ya. Tetapi lihat, Daud yang badannya kecil, tapi dia punya roh yang besar. Ya, karena apa? Satu yang dalam pikiran dia, tidak layak orang menghina barisan Allah yang hidup. Artinya orang Israel itu sebagai bangsa yang diurapi, bangsa pilihan Tuhan, tidak layak untuk orang-orang kafir menghina mereka seperti itu. Tapi yang heran, saudara, tentara Israel yang katanya gagah-gagah, saudara ya, mereka ketakutan. Tentara Israel yang katanya memang ahli-ahli perang, saudara, mereka semuanya gentar, mereka semuanya sembunyi, saudara. Sehingga Goliat dengan bebasnya menghina, dengan bebasnya Goliat merendahkan, mencaci maki dan sebagainya, saudara. Karena apa? Kan biasanya orang gitu ya. Kalau kita punya musuh yang lebih rendah ketakutan lihat kita merasa besar hati, bukan? Kita akan merasa bahwa kecil gitu kan. Orang-orang seperti ini, saya tiup juga terbang, istilahnya begitu mungkin, ya. Nah, tapi Daud, saudara lihat, dia begitu berani, saudara. Ketika dia harus berhadapan dengan Goliat, dia tidak melangkah, tapi dia berlari menghampiri Goliat. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Ya. Dalam posisi yang orang-orang yang sangat ketakutan karena sedang menghadapi ancaman dari seseorang yang hanya seorang, cuma satu loh, saudara, hanya Goliat, saudara ya. Semua tentara ketakutan. Dan lucunya ketika Daud dikenakan pakaian perang Saul, saudara ya, Daud dipinjami pakaian perang Saul, Daud tidak bisa berjalan. Akhirnya dia benar-benar lepaskan semuanya. Ini satu pelajaran buat kita, saudara. Ya, kalau kita apapun yang kita sekarang sedang masalah yang sedang kita hadapi, saudara, satu-satunya cara, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah menanggalkan semua, saudara. Menanggalkan semua atribut
menanggalkan semua apa mungkin ada backing atau kita menanggalkan semua hal-hal yang menurut kita bisa membantu kita, saudara. Dan benar-benar kita menyerahkan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Seperti Daud lakukan saat ini. Ya, ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia lepaskan semua pakaian perangnya. Dia pakai pakaian gembalanya, saudara. Saudara bisa kebayang, saudara ya. Dalam pertempuran seorang kecil dengan pakaian gembala, pakai mungkin celana pendek, saudara, dengan kaos t-shirt, saudara ya, datang menghadap Goliat, saudara. Dan senjata apa yang dipakai, saudara? Apakah dia bawa tombak? Tidak. Dia bawa panah? Tidak. Bawa pedang? Jangankan pedang, saudara. Kalau dia pakai pedang, mungkin pedang kan besar-besar ya. Zaman dulu itu karena disesuaikan dengan postur tubuh juga beratnya itu luar biasa, saudara. Ya. Tapi dari mana dia bisa tertimbul dalam pikiran dia, saudara? Dia gunakan ketapel, saudara. Saudara, saya pernah mencari tahu sebenarnya apa sih istimewanya dari ketapel yang dilemparkan Daud pada saat itu, saudara. Saya pernah mencoba, saya mencari di Google, saudara, dan saya menemukan, saudara, bahwa batu yang dipakai oleh Daud itu, saudara, ini luar biasa, saudara ya. Dan saya percaya bahwa ini adalah hikmat yang Tuhan kasih pada Daud, saudara. Batu yang dipilih Daud itu bukan batu yang sembarang batu, saudara. Itu ada salah satu jenis batu yang pernah diselidiki oleh seorang ahli bebatuan, saudara ya. Batu itu adalah batu yang paling keras dari segala batu, saudara. Dan bentuk itu kenapa dia pakai bundar bulat ya, bulat licin, saudara. Ya itu mungkin yang menginspirasi peluru-peluru sekarang, saudara. Yang di ujungnya itu agak dibuat tumpul, saudara. Karena tujuannya apa? Ketika batu itu dilemparkan, saudara, dia akan berputar. Ya. Berputar itu tidak asal berputar, tapi dia berputar secara konsisten, saudara. Secara tetap di putarannya itu. Dan pada saat dia menghantam objeknya, itu bisa tembus, saudara. Benda sekeras apapun bisa pecah, saudara. Makanya tidak heran ketika batu ini menancap di dahinya Goliat, saudara. Batu itu tertancap di dahinya Goliat. Artinya tulang tengkoraknya itu pecah, saudara. Ya. Yang itu membuat Goliat rubuh dan Daud memenggal kepalanya, saudara. Dia dengan gagah dibawa pada Saul. Kita tahu ceritanya semua, saudara. Nah, dari sini, saudara ya, saudara pada Goliat tidak ada kegentaran sedikit pun dalam diri Daud. Kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, saudara, ketika dia menghadapi tiang kayu salib, saudara, ada secara manusia kegentaran yang dihadapi. 2 kali Tuhan Yesus mengalami kegentaran secara manusia, saudara ya. Pertama ketika dia berdoa di Taman Getsemani, yang dituliskan dalam Alkitab peluhnya itu bercucuran seperti tetesan darah. Secara kedokteran dikatakan kalau pembuluh darah itu memang itu memang darah, saudara. Pembuluh darah itu pecah, saudara. Secara kedokteran saya pernah dengar satu kesaksian dari seorang dokter, saudara. Kalau pembuluh darah kita sampai pecah, itu berarti tubuh kita sedang mengalami satu tekanan yang hebat, tekanan yang ketakutan yang luar biasa, saudara. Nah itu secara manusia Tuhan Yesus pernah mengalami itu. Yang kedua kali ketika digantung di kayu salib, dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya apa? Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, saat seperti itu secara manusia, Yesus mengalami kegentaran. Tetapi sekali mau saya katakan kepada sore malam hari ini, Yesus melakukan itu bukan karena dia gentar, saudara. Yesus melakukan itu karena ingin menunjukkan pada kita, ini loh kemanusiaanku, aku punya yang lemah istilahnya. Kalau aku berjalan tanpa penyertaan Bapa, aku nggak akan kuat. Seperti itu, saudara. Ya, pesan pada kita lewat kisah ini adalah ketika kita menghadapi masalah, pergumulan sebesar apapun, seberat apapun, saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan gagal. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, ilmu kita, kepandaian kita, ya, backing kita mungkin siapapun juga, ya, kita akan kalah, kita akan terpuruk. Tapi kalau kita punya iman, bersama Yesus aku akan melakukan perkara yang gagah perkasa.
karena Dia sendiri akan menundukkan lawan-lawan kita. Maka kita akan berdiri tegak dan kita akan menang, saudara. Amin, saudara. Nah, selanjutnya, saudara ya, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, saudara? Ya, nah, kita tahu persis bagaimana Daud mengalami proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, ya. Dan itu memang jatuh bangun. Ya, sekali lagi kita lihat, ya, seburuk apapun yang dilakukan Daud, saudara, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, ya, ketika dia mengambil Batseba sebagai istrinya, saudara, dengan membunuh Uria, dan Nabi Nathan disuruh oleh Allah untuk menegur dia sebagai raja besar, saudara. Dia tunduk, saudara. Ya, tidak ada perlawanan sedikit pun, dia tidak berdalih apapun juga. Ya. Kalau raja-raja lain, saudara, ketika dia ditampuk kekuasaan tertinggi, dia bisa membunuh Nabi Nathan. Karena apa? Rahasia dia terbongkar, saudara. Ya. Ketika rahasia terbongkar, dipermalukan, ya, dia pasti akan melakukan action, saudara. Satu tindakan yang mungkin Nabi Nathan ini akan dipenggal, saudara. Tapi tidak dengan Daud. Dia terima dengan segala kerendahan hatinya, saudara. Dia mengakui dosanya. Yang kedua, ketika anaknya yang disebut mungkin anak haram, saudara, ya, boleh dibilang, ya, sakit keras, Daud mengambil sikap, mencoba menarik belas kasihan Allah, memohon belas kasihan Tuhan Allah Bapa untuk menyembuhkan anaknya, ya, karena dia sadar bahwa ini semua kesalahan adalah kesalahan dari dirinya, bukan karena anaknya, saudara. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doanya, saudara, dan Allah tetap membuat anak ini meninggal, saudara. Apa yang dia lakukan? Semula dia duduk dalam abu, saudara, ya, sebagai lambang kedukaan, sebagai lambang sikap orang Israel zaman dulu. Kalau dia menghadapi satu kedukaan, dia menghadapi satu pergumulan yang berat, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan duduk di atas abu, saudara, ya. Itu merupakan lambang sebuah kedukaan yang sangat dalam, saudara, di mana dia meminta belas kasihan Tuhan untuk tidak hanya mengampuni dosanya, tapi menyelamatkan anak yang sakit keras ini. Tapi pada saat Tuhan tetap Allah mengambil anak ini, dia tidak berontak, saudara. Ini luar biasanya Daud. Bahkan dia berurap, istilahnya mandi, dia hidup normal seperti biasa. Bahkan pegawainya pun jadi heran, ini orang kok aneh, gitu, ya kan? Waktu anak ini masih sakit, dia benar-benar udah nggak mau makan, udah segala macam dia lakukan. Tapi ketika tahu anak ini mati, harusnya kan lebih parah, ya. Dia harus meraung-raung, dia harus mungkin dia akan memukul, menyiksa diri atau sebagai tanda penyesalan. Tapi tidak dengan Daud, saudara. Dia malah benar-benar drastis, saudara. Dan ini tindakan yang sangat radikal, saudara. Dia tinggalkan semua abunya, duduk dalam abu, dia bersihkan dirinya. Dan waktu pegawainya bertanya, kenapa, apa sih, orang kan nggak ngerti, ya, kenapa bisa seperti itu? Dan Daud cuma berkata, yang sudah terjadi ya udah. Orang sini bilang it is what it is, gitu. Yang terjadi terjadilah. Nah, ini yang kita lihat dari sikap Daud, saudara. Nah, pelajaran yang kita petik dari kisah Daud ini adalah, yang pertama, jangan pernah mengizinkan kepahitan bersarang dan menetap dalam hati kita. Karena itu menghambat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kepahitan yang kita simpan dalam hati akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang tahu atau menyangka Daud yang imut kemayu, yang dipandang sebelah mata oleh saudara-saudara ayahnya, tapi ternyata dia yang dipilih Allah, memegang pimpinan sebagai raja, saudara, ya, sebagai orang nomor satu, dan juga yang lebih hebat lagi, dianggap sebagai nenek moyang dari Tuhan Yesus. Nah, ini satu pelajaran yang menarik buat kita adalah kita berperan pada kita. Kita tidak bisa menghindar dari orang menyakiti kita. Kita tidak bisa melepaskan diri kita, ya, atau kita tidak bisa apa istilahnya, mencegah, ya,
sesuatu yang menyakiti hati kita, saudara. Keadaan mungkin dari keluarga, dari anak mungkin bisa jadi, saudara, dari pasangan kita, dari orang tua kita, dari siapapun juga, kita tidak bisa menghindar. Karena tidak bisa kita bilang pada mereka, kamu tidak boleh menyakiti saya. Ya. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah, apakah kita mau menyimpan itu dalam hati kita atau kita membuangnya. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang gembala saya dulu berkata, kita tidak bisa kita tidak bisa melarang atau mencegah burung terbang di atas kepala kita. Ya. Tapi kita bisa mencegah kalau burung itu mau bertengger di kepala kita, apalagi buang kotoran di atas kepala kita. Ya. Nah, hal yang sama, saudara. Orang boleh menyakiti kita. Ya. Tergantung kitanya, apakah kita mau menyimpan kepahitan itu dalam hati kita. Apakah kita mau membuat itu menjadi satu luka dalam hati kita. Nah, ini kebodohan saya, saudara. Saya menyimpan itu 30 tahun, saudara. Bukan satu yang pendek, saudara. Nah, dan saat itu juga sepertinya jalan Tuhan itu benar-benar buntu, benar-benar tertutup atas saya, saudara. Saya tahu kalau saya ke gereja, saya tidak pernah bisa menangkap firman Tuhan. Apa sih? Gitu. Ya. Bahkan sampai satu titik saya pernah berontak sama Tuhan dan saya bilang, nggak ada Tuhan-Tuhanan lah. Ya. Kalau Tuhan, dalam benak saya begini, kalau ayah saya memperlakukan tidak adil, kakak saya tidak memperlakukan saya dengan tidak adil, berarti Tuhan memperlakukan saya dengan tidak adil. Masuk akal, bukan, saudara, secara manusia. Dan iblis itu membisikkan itu dalam hati saya. Dan saya tidak ke gereja, saya tidak mau apa-apa, saudara. Saya benar-benar menjadi anak yang rebellious, yang pemberontak, saudara. Saya pernah menjadi pembalap jalanan. Saya pernah, macam-macam lah, saudara. Cuma satu hal yang Tuhan lindungi, saya tidak jatuh dalam narkoba, saudara. Ya. Sekalipun kawan-kawan saya itu banyak yang menggunakan narkoba saat itu, dan Tuhan tidak izinkan saya jatuh di situ, saudara. Ya. Berapa kali juga saya pernah mau bunuh diri, saudara. Karena saya kebut-kebutan, ya, di jalan, saya pernah mau bunuh diri, dan satu hal, suara dalam hati saya muncul, ya kalau kamu mati, kalau kamu nggak mati. Terus saudara itu berkata demikian lagi, kamu pikir mati itu enak? Kemana kamu kalau mati dalam keadaan seperti ini? Saya saat itu masih dalam satu titik yang benar-benar jiwa saya berontak, saudara. Dan saya nggak peduli. Saya pernah menantang Tuhan. Ya. Kalau Tuhan saya tidak pernah minta. Saya berkata pada itu, bukan ditiru, saudara, ya, bukan untuk ditiru. Sekali lagi saya katakan, ini bukan untuk ditiru, tapi sebagai kesaksian bahwa setelah lewat nanti saudara akan lihat kenapa saya bisa jadi seperti ini. Ya. Nah, saat Tuhan berkata, pengorbananmu itu belum sampai aku mencucurkan darah untuk menebus kamu. Saya baru bisa berkata demikian. Siapa suruh Tuhan nebus saya? Saya tidak pernah minta dilahirkan. Saya tidak pernah minta untuk datang ke dunia. Ya. Kalau Tuhan tidak rela, saya akan angkat tangan saya, ambil darah saya. Silakan Tuhan ambil. Kalau Tuhan tidak rela. Demikian, sampai seperti itu, saudara. Dan Tuhan diam, saudara. Tuhan tidak jawab. Tapi pada satu titik, ya, ketika di kala yang berikutnya, saudara, tengah malam saya dengar suara, kamu pamit kepada saudara-saudara, kepada istri, ya, waktu itu anak saya masih kecil. Saya mau kemana Tuhan, saya bilang. Suara itu, ya, saya tidak menyadari bahwa itu suara Tuhan, saudara. Karena saya belum pernah dengar suara Tuhan. Malam ini juga, kamu akan pergi, kamu akan mati. Kaget saya, saudara. Di situ saya merasakan ketakutan yang biasa. Ya. Nah, pelajaran ini apa, saudara? Pelajaran ini dikatakan, kalau kita bilang jangan menyimpan kepahitan, karena itu mencemarkan banyak orang, saudara. Benar, saudara. Saya kawan banyak, tapi ada juga yang merasa sering tersakiti oleh saya, saudara. Karena itu berasal dari hati saya yang pahit. Singkat cerita adalah kehidupan Daud, saudara, ya, dari awal sampai dia menjadi orang nomor 1. Kalau kita lihat akhirnya, kita melihat, oh ternyata Tuhan izinkan terjadi proses demi proses yang Daud alami. Proses yang terjadi, yang saya alami, sampai saya bisa bertemu dengan Pastor Abraham Rempi saat itu, ya, itu merupakan satu tempaan. Tuhan sedang mempersiapkan jalan di mana saya ini untuk dipakai menjadi alat yang berguna.
untuk kemuliaan Tuhan tentunya, saudara, bukan untuk kemuliaan saya sendiri, saudara. Nah, jadi pesan pertama hari ini adalah, kalau saudara saat ini menyimpan kepahitan, sama dengan saudara menyimpan sampah. Tuhan pernah berkata Roh Kudus pernah berkata pada saya gini, kalau aku kasih rumah kamu, ya, mau nggak kamu? Saya bilang aku mau, Tuhan. Tapi bersebelahan atau di satu lingkungan tempat pembuangan sampah. Saudara, kalau sampah di Amerika bersih, saudara, ya. Tapi sampah di Indonesia saudara tahu sendiri. Yang nggak mau, saya bilang Tuhan. Nah, terus Tuhan berkata begini, kalau kamu nggak mau tinggal di tempat pembuangan sampah, apakah kamu pikir aku mau tinggal dalam hatimu yang penuh dengan sampah? Kaget, saudara. Ternyata kepahitan, luka, luka batin itu adalah satu sampah-sampah yang kita biarkan secara tidak sadar menumpuk dalam hati kita. Ketika sampah-sampah itu ada dalam hati kita, bagaimana kita bisa menampung Roh Kudus masuk dalam hati kita? Ya, satu pelajaran yang sangat berharga yang boleh saya sharingkan pada sore malam hari ini. Yang pertama tadi, jangan pernah mengizinkan kepahitan bersarang dan menatap dalam hati kita, karena itu menghambat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kepahitan yang kita simpan dalam hati akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Siapa tahu yang menyangka Daud yang imut kemayu dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Bahkan Tuhan sendiri pun mengapresiasi dia dengan memilih garis keturunan dari dirinya. Dan yang kedua, dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah sebuah latihan dan yang secara tidak kita sadari membentuk dan melatih kemampuan kita menjadi maksimal. Pengalaman Daud menjadi seorang gembala memunculkan naluri keberanian dengan mengejar dan membunuh binatang buas yang mau menerkam domba-dombanya. Membuat dia memiliki keberanian dan ketangguhan yang luar biasa, dan kemudian ia praktekkan saat menghadapi Goliat. Lihat, saudara, ya. Tempaan-tempaan Daud ketika dia menjadi gembala, sekalipun mungkin secara pandangan manusia, gitu. Gembala, kalau gembalanya mungkin dombanya ribuan gitu ya, ratusan, orang masih mungkin bisa respect. Ya. Tetapi ketika dombanya cuma 2-3 ekor, ya gitu kan, ya. Seringkali kita tidak menghargai hal-hal kecil yang kita miliki. Seringkali kita melihat berapa banyak dari kita, kalau kita seringkali di dalam gereja ketika diminta melayani, saya bisa apa sih? Saya nggak bisa apa-apa loh. Ya, ketika kita pengen kita menjadi orang yang hebat dulu, nah ini saya alami, saudara. Ketika orang meminta saya untuk melayani di gereja sebagai pemain musik, saat itu saya memang kemampuan saya masih terbatas, saudara, sangat terbatas, dan saya merasa minder, saudara. Ya, itulah yang membuat sebetulnya minder saya ini karena saya direndahkan. Saya menjadi orang yang minder, tapi tidak dengan Daud, saudara. Ketika direndahkan, dia makin melejit, dia akan malah menunjukkan kemampuannya, saudara. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan membimbing saya, mempertemukan saya dengan orang-orang yang hebat luar biasa, saudara. Ya, dan orang-orang ini juga ada yang merendahkan saya awalnya, ada juga yang mengangkat saya. Ya, nah, saya ingat mungkin saudara kenal almarhum Bapak Edi Karamoy. Dia yang mengangkat saya, saudara. Dia bilang begini, kamu jangan pernah minder dengan permainan musik, dengan kemampuan kamu bermain musik. Jangan kamu bandingkan dengan saya. Ya, pengalaman saya jauh lebih lama dari kamu. Ya, sepanjang kamu mau belajar, kamu punya ciri khas, punya keunikan sendiri yang saya nggak punya, tapi kamu punya. Saya punya kehebatan yang kamu nggak punya, tapi saya punya. Di situ saya mulai terbangkit, saudara. Oh, benar juga. Saya tidak lagi melihat diri saya rendah, tapi saya melihat itu sebagai satu tempaan, saudara. Saya mulai situ saya belajar dari beliau, ya, bagaimana dia dengan chord jazznya. Setelah dia meninggal, Tuhan pertemukan saya dengan satu grup band rohani yang besar di Bandung ya, saat itu, dan saya boleh bermain di situ. Dan ini bukan satu kesombongan, saudara, tapi saya melihat ini sebagai, karena saya pernah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan, Chris Manusama, saudara, ketika saya main musik di Bandung Press Center, dia tiba-tiba melihat saya, melototin saya dengan tajam, saudara. Saya sebagai pemain keyboard, grogi, saudara, ya, melihat dia kan orang Ambon, seorang musisian besar, saudara. Tapi apa, ketika dia naik panggung, saudara, dia tidak langsung ke mimbar, dia berdiri ke belakang saya, keringat dingin saya muncul, saudara. Ini orang mau apa, gitu kan? Nah, tiba-tiba dia peluk saya, dia bisikan kata-kata, aku akan
memakai engkau bagaimana aku memakai hambaku Daud. Cok, saya bilang. Saya langsung otak saya berpikir, Daud sebagai apa nih? Saya bilang Daud itu kan pemain musik juga saudara ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ya saya dipertemukan dengan pemain-pemain musik yang luar biasa dan saya bisa bermain musik bukan satu kesombongan saudara, tetapi saya melihat ini benar karya Tuhan. Tuhan menempa saya sedemikian rupa. Sampai pun saya bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti saya. Itu satu anugerah yang Tuhan kasih pada saya. Satu jalan yang benar-benar di luar batas kemampuan saya, saudara. Dan saudara harus tahu juga bahwa roh pengampunan itu merupakan anugerah kasih karunia Tuhan yang Tuhan kasih pada kita. Tetapi satu syarat yang Tuhan mau adalah kita membuka hati. Kalau kita bilang, Tuhan, saya ingin mengampuni orang yang bersalah pada saya. Saya ingin lepaskan kepahitan saya, Tuhan. Itu yang Tuhan melihat dari hati kita, saudara. Sekalipun itu mungkin kecil, lubang itu sekecil lubang jarum, saudara. Tapi Tuhan bisa membukanya menjadi lebar, dan Tuhan turunkan roh pengampunan itu pada saya, saudara. Nah, dan yang ketiga, saudara, jangan berpikir terlalu jauh, karena pikiran yang terlalu jauh bisa melemahkan semangat dan iman kita. Bahkan membuat takut, sehingga akhirnya kita tidak berani melangkah. Fokus pada Tuhan sama seperti Daud saat dia berhadapan dengan Goliat. Apa yang dia katakan? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, dan seberapa besar berat pun masalah yang sedang kita alami, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang kekuasaannya tidak terbatas. Karena Daud mempunyai pikiran seperti itu, maka dia tidak takut menghadapi Goliat. Karena dia tahu persis, bukan dia yang berhadapan dengan Goliat, tapi Allahnya sendiri yang akan turun tangan berhadapan dengan Goliat. Dan kita melihat bukti dengan nyata, Goliat bisa dikalahkan oleh seorang anak yang imut hanya dengan batu ketapel, batu kecil, saudara. Ya, sekali saya katakan, jangan berpikir terlalu jauh, jangan kita berpikir muluk-muluk, oh nanti gimana ya? Kalau saya mengalami ini, saya harus mengalami ini, nanti gimana nih? Keluarga saya gimana? Nanti apa segala macam. Itu membuat iman kita lemah dan kita menjadi ketakutan, dan akhirnya kita tidak berani melangkah, saudara. Padahal ketika kita melangkah, ya, di situ Tuhan buka jalan. Ya, seringkali Tuhan ingin kita melangkah lebih dulu dengan iman kita, maka kita akan melihat jalan yang Tuhan bukakan. Ya. Nah, yang keempat, saudara, pelajaran kehidupan yang dilalui oleh Daud itu memunculkan sebuah pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain. Batu yang dipakai Daud membunuh Goliat itu bukan batu sembarang. Batu, setelah dilakukan penelitian, ternyata Daud tidak sembarang memilih batu, tapi dia tahu persis batu macam apakah yang cocok dan mempunyai sifat menghancurkan. Konon adalah setelah diteliti, batu itu adalah jenis batu yang paling keras. Bentuk yang bulat licin itu membuat batu tersebut bisa berputar dengan akurat dan memiliki konsistensi yang tinggi dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga saat diumban dan dia berputar sedemikian rupa, dan pada saat mencapai sasaran, dia menghancurkan tulang dahi Goliat. Di mana Goliat saat itu tidak sempat berpikir atau apalagi menghindar. Sebuah tindakan yang tidak biasa, melampaui akal pikiran yang Allah buat. Dan itu yang akan Tuhan buat dalam hidup kita, saudara. Ya, saudara jangan pernah merasa kecil. Saudara jangan pernah merasa bahwa bahwa saudara tidak punya apa-apa, saudara. Saudara, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, pasti Tuhan punya satu talenta, setidaknya satu talenta yang Tuhan tanam dalam hati kita. Mungkin saat ini saudara tidak tahu talenta apa yang ada di dalam diri kita, saudara. Seperti saudara Ferdi yang memegang mengatur semua sistem multimedia saat ini. Itu suatu talenta yang Tuhan kasih. Mungkin saudara Ferdi tidak sadar bahwa ini talenta yang Tuhan beri. Dimana kalau tidak ada beliau, saudara, bagaimana ini acara bisa berlangsung? Ya, kalau tidak ada hikmat ya Tuhan yang taruh di dalam diri hambanya ini, tidak mungkin ini bisa berlangsung dengan baik. Ya. Jangan berpikir bahwa melayani Tuhan itu adalah sebagai pengkhotbah seperti saya dan Pastor Abraham Rempi. Ya. Jangan berpikir bahwa kita untuk melayani Tuhan itu kita harus menjadi worship leader, ya, menjadi singers, atau menjadi pendoa syafaat. Saudara jangan berpikir seperti itu, saudara. Jalani saja apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya.
Firman Tuhan berkata, kerjakanlah apa yang ada di tanganmu dengan sekuat tenaga. Saudara. Artinya apa? Tuhan itu sudah taruh sesuatu dalam hati kita yang kita mungkin tidak sadar. Kalau saudara ingin tahu, saudara bisa berdoa, Tuhan tunjukkan Tuhan talenta saya di mana, agar saya tidak menjadi hamba yang bodoh yang dikasih satu talenta malah dikubur, saudara. Ya, akhirnya Tuhan marah dan hamba ini tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Saudara harus yakin bahwa seberapa kecil pun saudara saat ini, saudara, tetap saudara berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi jangan kita berpikir terlalu jauh, saudara. Jangan juga kita merendahkan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, saudara. Ya. Jadi, perjalanan Daud itu menjadikan sebuah pelajaran bagi kita, saudara. Bahwa Tuhan bisa membuat sesuatu lewat diri kita yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan bisa membuat sesuatu dari dalam diri kita yang tidak pernah mungkin istilahnya apa ya, di luar akal sehat kita, saudara. Ya, Tuhan bisa lakukan itu kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kelima, jaga hati, ya, dengan segala kewaspadaan. Itu tertulis dalam Amsal 4 ayat 23. Pesan ini sangat penting karena hidup kita ditentukan oleh apa yang ada dalam hati kita. Pakai suara Roh Kudus dalam hati kita sebagai alarm tanda bahaya dan taati. Ya, jangan pernah kita mengabaikannya. Kalau ada suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita, sekalipun mungkin suara itu begitu kecil, begitu lembut, saudara, ya, yang menegur kita kembali. Ya, kalau saudara ada suara kecil yang di dalam hati kita berkata melangkah, ya, memerintahkan kita untuk melangkah ketika menghadapi satu problem pergumulan yang berat, maju. Kalau saudara tidak yakin, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa ini suara Tuhan atau bukan? Ya. Kalau memang suara Tuhan, saudara bisa minta tanda. Seperti halnya dengan Gideon, saudara, ya, ketika dia minta bertempur, dia minta tanda kulit domba, saudara, ya. Pada saat pinggirnya basah, dia minta kulit ini kering. Dan Tuhan buktikan. Dibalik sekarang, di saat ininya kering, sekitarnya kering, kulitnya ini Gideon minta ini supaya kulitnya basah, Tuhan jawab. Dari situ dia yakin, dia melangkah dan mengalami kemenangan. Hal seperti itu yang sering Tuhan lakukan, sering Tuhan buat dalam hidup kita masing-masing, dan juga dengan pengalaman hidup saya, saudara. Setelah lewat semua pergumulan, bukan berarti saya tidak ada pergumulan, saudara, ya. Sebagai orang hidup itu selalu ada pergumulan, dan tetap itu akan menjadi satu pelajaran, satu kisah di kemudian hari, saudara. Dan kita akan lihat, oh ternyata Tuhan mau saya seperti ini. Ya, keberadaan saya di Amerika itu bukan keinginan saya, saudara. Dan Amerika ini memang heran, saudara, ya. Orang begitu mendambakan ingin pergi ke Amerika, saudara. Tetapi saya tidak sedikit pun terpikir untuk pergi ke Amerika. Ya. Satu yang saya ingat adalah ketika ada seorang rekan kita, ya, sama-sama kita belajar dengan Pastor Abraham Rempi, yang menubuatkan bahwa kamu akan dibawa keluar oleh Tuhan. Ya, saya nggak tahu kemana, tapi saya lihat kamu tuh pergi. Gitu. Dan waktu saya berdoa, Tuhan, apa ini firman benar Tuhan? Tuhan bilang pada saya secara Roh Kudus bilang pada hati saya berkata demikian, aku akan membawa engkau pada bangsa yang pernah mengecap kebaikan Tuhan tetapi akhirnya murtad. Saya nggak pernah kepikir saya akan ke Amerika, tapi setelah saya sampai di Amerika, saya lihat, oh ini loh, ya. Saudara, di Amerika ini segala macam bangsa ada, saudara. Dan Amerika adalah satu-satunya negara yang pernah mengirim misionaris ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Ya. Nah, tetapi sekarang kita lihat Amerika begitu memberontak, berani menghujat Allah, wah, luar biasa, saudara. Kalau saudara ada di lingkungan sini, saudara bisa melihat, saudara, betapa wah, gitu, ya. Yang kalau bisa dilihat mungkin keadaan Sodom dan Gomora itu ada di Amerika saat ini, saudara. Nah, ini menjadi pergumulan saya untuk kita berdoa, ya, bahwa sebelum kedatangan Tuhan sebanyak mungkin orang bertobat. Ya, kesimpulannya aja. Jadi secara tidak kita sadari antara Tuhan Yesus dengan Daud itu memiliki kesamaan, yaitu tidak memikirkan nyawa untuk membela nama Allah dan berkorban bagi orang lain.
Sama seperti Daud berani mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah. Demikian juga Tuhan Yesus tidak menyayangkan nyawanya demi menyelamatkan bangsa Yahudi dan kita semua dari kebinasaan. Di akhir semua ini, mari kita sama-sama adakan koreksi hati kita masing-masing. Bersihkan dan buang segala kotoran dalam hati kita, kepahitan, luka hati, kebencian, dendam, dan sebagainya. Ya, tata hidup kita sejak saat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan orang atau keadaan mengatur atau merusak serta menggentarkan hati kita atau menghancurkan kita. Jadikan hati kita sebagai tempat yang nyaman bagi Roh Kudus untuk tetap tinggal. Seperti itu Matius 6 ayat 25 dengan 27, saudara bisa baca nanti saudara ya. Dan kita firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Saya akan akhiri saudara dengan satu kesimpulan bahwa tetap kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan melihat keadaan sekeliling kita. Jangan melihat apapun yang Tuhan yang orang lain lakukan kepada kita. Fokuskan perhatian kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami. Saudara dan saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena janji firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan-lawan kita? Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah kita tetap berpegang pada Tuhan. Kita tetap bergantung pada Tuhan. Saudara tidak akan pernah dikecewakan. Pergumulan seberat apapun, tidak ada yang berat bagi Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada sore malam hari ini. Biar kiranya pesan ini boleh ditangkap dengan baik oleh setiap jemaat-Mu yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kuduskan kembali hamba-Mu Tuhan, agar supaya hamba-Mu benar-benar menjadi hamba yang layak untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Juga berkati hamba-Mu Pastor Abraham Rempi yang terus menggembalakan jemaat-Mu di JKI Smart People ini Tuhan. Supaya dengan namanya, dengan Smart People, saudara. Tuhan, biarlah kita, saudara-saudara kami ini di Indonesia yang ada di bawah naungan JKI Smart People benar-benar menjadi orang yang smart, bukan smart secara dunia, tapi smart secara pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore malam hari ini untuk menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepadamu, orang-orang yang menjalankan semua perintah-perintah-Mu dengan benar dan baik Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh roh yang takut akan Tuhan, roh yang benar-benar membara Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau yang melindungi kami semua, memberkati aktivitas kami semua pada sore malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau juga yang terus memelihara hidup kami dari hari pas hari. Biarlah hidup kami boleh menjadi kesaksian, menjadi satu contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, sebagai kitab yang terbuka di mana kami bisa menunjukkan bahwa firman Tuhan hidup di dalam hati kami masing-masing. Lewat perilaku kami, lewat perkataan kami, lewat apapun yang keluar dari keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu Pak Ferdi yang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, agar semuanya multimedia ini berjalan dengan lancar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Tuhan berkati.